Ya, drawing group stage ACL 2 itu sudah dilaksanakan dan hasilnya Persib Bandung itu berada di grup G bersama Selangor FC, Bangkok United, dan juga Lion City Sailors. Wow, ini menjadi apa ya? Gue melihatnya, gue agak pede gitu menghadapi grup ini karena rata-rata semuanya adalah dari tim Asia Tenggara. Seperti apa peluang Persib Bandung di grup G ini? Yuk kita bahas, dan ini Jurnal Bola. Ya, tadi gue melihat drawing group stage ACL 2 ya. Gue sebenarnya jujur agak deg-degan sih. Kenapa? Karena kalau orang kan mikirnya wah bakal ketemu Al Nassr atau ya, ternyata dibagi dua zona guys, yaitu ada West dan juga East. Al Nassr itu masuk ke zona West, sedangkan Persib Bandung itu berada di zona East ya. Dan hasil ketika drawing group stage Persib Bandung hasilnya seperti apa? Ya cukup menurut gue ya. Gue agak puas gitu. Kenapa? Karena kita bertemu di grup G dengan tim-tim dari Asia Tenggara juga. Salah satunya Bangkok United, terus juga Selangor FC, Lion City Sailors gitu ya. Kalau kita ingat gitu, Lion City Sailors kita pernah berhasil mengalahkan Lion City Sailors di kandangnya gitu Singapura. Sedangkan kalau Selangor itu kalau kita lihat sejarah Persib Bandung ya, Selangor itu punya historical pertandingan persahabatan dengan Persib Bandung dari zaman kalau nggak salah itu Patricio Jimenez masih main di Persib ya. Waktu itu ada Nick Nyobe, ada Nova Arianto gitu ya. Kalau waktu itu tuh kalau gua nggak salah ingat gitu, Patricio Jimenez itu tendangan hampir setengah lapang itu masuk bro ke gawangnya Selangor FC. Ya kalau mungkin Boboto pada zaman itu ingat-ingat lah antara let's say tahun-tahun 2007, 2008, 2009 ya. Dan Bangkok United salah satu tim papan atas ya di Liga Thailand dan bersaing terus juga dengan Buriram United. Menurut gue ini adalah tim yang oke banget gitu loh. Tapi kalau kita lihat ya, kembali lagi gitu, dari nilai squad ya, justru nilai squad yang paling termahal itu adalah Lion City Sailors. Dari harga aja udah jauh banget ya. Kalau Persib Bandung itu kan total nilai squadnya adalah 92 miliar, sedangkan Lion City Sailors itu 158 miliar. Ya, bedanya 58 miliar ya. Cukup jauh banget, jomplang banget gitu loh. Selangor FC itu di 114 miliar kalau nggak salah. Dan juga Bangkok United itu di 122 miliar. Nah, kalau ini jaraknya nggak begitu jauh banget lah gitu ya. Nggak sampai jauhnya 50% ya. Bahkan ada yang 20%, bahkan ada yang 10%. Ya nggak 10% sih. 30% sampai 20% gitu. Nah, anyway, seberapa optimis kita sebagai bobotoh melihat group stage ACL 2 ini? Jujur, gua sangat optimis banget. Kenapa? Karena sekali lagi Bojan Hodak ini momentumnya tepat gitu loh. Kenapa? Karena persiapannya sangat-sangat matang. Pertama dari perekrutan pemain ya. Kalau melihat dari skuad Persib sekarang adalah pemain-pemain yang sudah berpengalaman di Liga Malaysia, Liga Thailand gitu ya. Dan pernah juga bertanding dengan tim-tim klub Singapura, salah satunya Lion City Sailors. Jadi momentum terbaik menurut gua kalau misalnya Persib Bandung di era squad sekarang itu bisa minimal ya bersaing dengan klub-klub yang berada di grup G ini. Kenapa? Gue optimis ya, karena waktu pas squad kita masih ada Ciro Alves, Tyrone Del Pino, terus juga David Da Silva gitu ya. Kita buktinya bisa kok menang lawan Lion City Sailors gitu ya. Walaupun itu pun ya harus berjuang sangat keras gitu untuk bisa ngalahin Lion City Sailors gitu loh. Tapi anyway, kita pernah ada historis bahwa Persib bisa menang lawan Lion City Sailors. Itu akan menjadi salah satu energi buat tim Persib Bandung dan bisa lebih pede lagi
ketika bertemu dengan tim yang sudah pernah bertanding di musim sebelumnya gitu loh. Kalau melihat dari persiapan Bojan Hodak ya, pertama, Bojan Hodak itu merekrut pemain yang bermain sangat baik di Liga Malaysia. Salah satunya adalah Luciano Goicoechea, ya. Luciano Goicoechea itu mempunyai track record yang sangat baik di Liga Malaysia. At least atmosfer daripada Liga Malaysia, klub-klubnya seperti apa gitu ya. Ya minimal Luciano bisa memberikan gambaran bahwa gini loh cara bermain dengan ke klub di Liga Malaysia gitu loh. Sedangkan kalau kita berhadapan dengan Bangkok United, kita juga TC-nya juga di Thailand gitu loh. Kita sempat lawan tim-tim kampusnya di Thailand, terus juga pernah juga bertanding dengan Ratchaburi sampai waktu itu dengan Polistero gitu ya, dan hasilnya positif semua gitu loh. Jadi gue ngerasa wah ini kayaknya ada deh peluang buat Persib Bandung bisa minimal lolos grup, mau itu juara grup maupun runner up gitu loh. Karena jujur beban yang ada di pundak Persib Bandung itu bukan hanya bobotoh saja, tapi bagaimana reputasi ranking Indonesia supaya bisa naik. Dan kita bisa berpeluang untuk bermain di Asia Champions League Elite di ranking yang baik gitu loh. Ya kita masih di bawah Liga Kamboja gitu loh. Liga Kamboja ranking 24, kita ranking 25-nya. At least ya nggak ada lah tempat buat klub untuk bermain di Asia Champions League Elite gitu loh. Gua ngerasa bahwa ini adalah salah satu bagaimana menjadi power positif yang lebih lagi gitu yang bisa kita perjuangkan kalau kita bicara timnas gitu ya, bermain bagaimana caranya kita bisa lolos Piala Dunia. Nah, Persib ini bagaimana caranya kita lolos, minimal targetnya adalah lolos grup. Jadi di level klub ada perjuangannya, di level timnas juga ada perjuangannya. Ini seru banget ya memang Liga Indonesia sekarang gitu ya. Sepak bola Indonesia sekarang tuh menurut gua tuh berwarna gitu loh. Banyak yang kita bisa tunggu gitu. Salah satunya timnas Indonesia apakah bisa lolos round 4 atau bahkan lanjut ke round 5 misalnya, atau ya kita juga nunggu di level klub. Persib Bandung bisa nggak ya ini? Minimal bisa lah lolos grup gitu loh. Karena kalau memang pada akhirnya bisa lolos grup, wah ini bakal jadi lebih seru lagi gitu loh. Dan melihat peta kekuatan daripada grup G ini semuanya rata-rata ya berimbang lah gitu ya. Ya kalau tadi gue sebutkan nilai total nilai squadnya berapa, ya doesn't matter gitu karena Persib buktinya bisa ngalahin Lion City Sailors walaupun memang sekarang materi pemainnya berbeda. At least harusnya dengan materi pemain sekarang Persib harusnya bisa lebih pede lagi gitu loh. Cuman mungkin ada satu ya PR dari Persib Bandung. Dan Bojan Hodak sudah terkenal ya, bahkan Bojan Hodak sudah mempunyai pengalaman bagaimana atmosfer di Asia Tenggara ya. Kalau kita kemarin di musim kemarin kita lihat lawan Zhejiang itu masih buta ya, buta dalam artian ya Zhejiang gitu, klub Hong Kong atau Taiwan gue lupa, tapi intinya ya kita akhirnya tidak meraih maksimal di sana gitu. Tapi kalau di Asia Tenggara, Bojan Hodak ini adalah salah satu makanannya kalau gue bilang gitu loh, karena dia tahu atmosfer Asia Tenggara seperti apa. At least kalau kita misalnya tahu bahwa pelatih kita punya pengalaman di atmosfer sepak bola Asia Tenggara, ya harusnya bisa menjawab banyak sih gitu loh. Yang gue harapkan sekarang gitu ya, PR dari Persib Bandung adalah yang pertama itu udah pasti bagaimana merotasi pemain, karena gak mudah bermain di dua liga yang atmosfernya berbeda gitu ya. Jadi kita pasti nggak akan melihat di liga Persib bermain nggak terlalu full team gitu ya. Itu udah pastilah karena untuk lebih efisiensi masalah performa maupun stamina itu udah pasti menjaga fisik ya. Yang kedua adalah bagaimana taktikal. Kita masih PR di level penyerangan. Salah satunya bagaimana titik-titik serang Bergwinho, William Marsilio, dan juga striker ke nomor 9 kita gitu. Salah satunya adalah William Barros. Walaupun kita juga belum melihat performa Ramon Tanqui seperti apa. Nah,
sebenarnya Persib itu tinggal melihat bagaimana performa lini depannya aja sih. Kalau misalnya level tengah dan juga belakang, gue yakin akan cepat buat solid gitu, akan cepat buat kompak gitu loh. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah soal jadwal gitu ya. Jadwal, ya gue nggak berharap banyak soal LIB gitu ya, seperti apa. Sorry, bukan LIB, tapi Indonesia Super League ya. Indonesian League, sorry, Indonesian League sekarang. Gue belum biasa namanya, udah berapa kali ngonten, masih aja ngomongnya beribet gitu. Indonesian League lah, oke. Okay? Gue nggak terlalu optimis terhadap bagaimana perbaikan jadwal di liga. Nah, gue berharap banget operator liga ini harusnya bisa mendukung langkah Persib Bandung yang sedang berjuang di Asia, gitu loh. Ya, udah pastilah harusnya pilih kasih ya untuk klub-klub yang bermain di Asia. Kenapa? Karena ya salah satu ujung tombaknya supaya ranking Indonesia, Liga Indonesia bisa naik gitu loh. Ya mau apa lagi? Jadi makanya ya mohon jadwal harus diperbaiki gitu loh. Oke, itu PR dari Persib Bandung. Ya sekarang kita tinggal optimis aja. Kita tinggal memberikan energi positif juga buat Persib ya. Kita sebagai bobotoh dukungan terus harus ada dan jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan yang terbaik gitu ya. Karena ya mau nggak mau ini adalah harga matinya Liga Indonesia, apalagi klubnya Persib Bandung supaya berbicara banyak di Asia. Oke, mungkin segitu aja video dari gua. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan tonton terus channel Mas Yoyo Jurnal di episode Jurnal Bola.